Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sinta Lutfiana, NIM T 2019-13-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahlil. Tahlil adalah masdar dari halla yuhallu, dan secara harfiah mempunyai makna istadda, artinya menjadi sangat, fariha artinya gembira, sabahu artinya mensucikan, dan la ilaha illa yang artinya mengucapkan la ilaha illallah. Dari sekian makna harfiah di atas, maka makna terakhir yang dimaksudkan dalam pengertian tahlil. Dalam kajian ini, dengan demikian, tahlil adalah bacaan la ilaha illallah dengan disertai dengan bacaan tertentu yang mengandung fadilah dan pahala bacaannya disampaikan kepada mayit muslim. Bacaan tahlil dalam artian yang menyeluruh bagi masyarakat muslim Indonesia sudah tidak asing lagi. Mereka sering mengamalkan dalam segala acara, terutama selamatan. Yang jelas, tahlil tidak hanya membaca la ilaha illallah, melainkan meliputi bacaan-bacaan tertentu. Asal-usul tahlil. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, telah ada berbagai kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar penduduk tanah air ini. Di antara keyakinan-keyakinan yang mendominasi saat itu adalah animisme dan dinamisme. Di antara mereka meyakini bahwa arwah yang telah dicabut dari jasadnya akan gentayangan di sekitar rumah selama 7 hari. Kemudian setelahnya akan meninggalkan tempat tersebut dan akan kembali pada hari ke-40 hari, 100, dan ke-1000 harinya. Atau mereka meyakini bahwa arwah akan datang setiap tanggal dan bulan di mana dia meninggal, ia akan kembali ke tempat tersebut. Dan keyakinan seperti ini masih melekat kuat di hati kalangan awam di tanah air sampai saat ini. Sehingga masyarakat pada saat itu ketakutan dengan gangguan arwah tersebut dan membacakan mantra-mantra sesuai keyakinan mereka. Setelah Islam mulai masuk dibawa oleh para ulama yang berdagang ke tanah air, mereka memandang bahwa ini adalah suatu kebiasaan yang menyelisihi syariat Islam. Lalu mereka berusaha menghapusnya dengan perlahan dengan cara memasukkan bacaan-bacaan berupa kalimat-kalimat thayyibah sebagai pengganti mantra-mantra yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam, dengan harapan supaya mereka bisa berubah sedikit demi sedikit dan meninggalkan cara tersebut menuju ajaran Islam yang murni dan benar. Lalu manfaat tahlil. Yang pertama, sebagai ikhtiar atau usaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri dan saudara yang telah meninggal dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan antara sesama, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Sebab sejatinya ukhuwah Islamiyah itu tidak terputus karena kematian. Yang ketiga, untuk mengingat bahwa akhir dari kehidupan dunia ini adalah kematian yang setiap jiwa tidak akan terlewati. 4. Di tengah hiruk-pikuk dunia manusia yang selalu bergelut dengan materi, tentu memerlukan zikir mengingat Allah. Tahlil adalah suatu ritual yang bisa dikatakan sebagai majelis zikir karena di dalamnya dibaca berbagai ayat Al-Quran, kalimat tahlil, sholawat Nabi, dan bacaan yang lain. 5. Tahlil sebagai salah satu media dakwah yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Di dalam tahlilan, seorang pasti akan membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah. Bukankah dengan membaca kalimat tahlil tersebut, seorang telah menjadi muslim? Walaupun dia masih perlu pembinaan untuk kesempurnaan imannya. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, tidak diragukan lagi tentang dianjurkannya berzikir. Nah, tahlil itu juga termasuk berzikir. Ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa tahlil itu merupakan bacaan yang
yang baik. Yang pertama, kelompok yang menyatakan bahwa pahala bacaan sama sekali tidak bisa sampai kepada mayit. Ini yang menyatakan bahwa bahwa tahlil itu tidak bisa digunakan atas dasar penyampaian kepada mayit. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa bacaan bisa sampai ke mayit. Golongan ini diperakasi oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ashabnya sebagai pengikut Syafi'i. Jadi ada dua ya. Kalau di NU itu kan meyakini bahwa tahlil itu memang diyakini bacaan-bacaannya akan tersampaikan kepada mayit yang telah meninggal. Terus yang kemudian dari pendapat ulama Nahdlatul Ulama, kaum muslimin Nahdlatul Ulama mengikuti bahwa tahlilan tidak ada dalil yang menguatkan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, kenapa mereka masih melakukan acara tahlilan tersebut? Karena kaum muslimin Nahdlatul Ulama mempunyai pendapat lain bahwa tahlilan dilaksanakan di keluarga yang meninggal mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama, sebagai syiar dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, isi tahlilan itu isinya zikir dan doa. Dengan kata lain, melaksanakan tahlilan berarti mendoakan kepada mayit yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Maka terjadilah silaturahmi di antara umat Islam. Dari uraian tersebut bahwa kaum muslimin Nahdlatul Ulama walaupun tidak ada dalil yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, namun melaksanakan acara tahlil dengan tujuan yang baik dan tidak menyimpang dari hadis-hadis, ya hukumnya sah-sah saja gitu. Yang selanjutnya yakni bacaan tahlil. Nah, bacaan tahlil itu yang pertama yakni pengantar Al-Fatihah, kayak nanti kita mengirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada Syekh Abdul Qadir, kepada arwah-arwah yang telah meninggal, juga kepada nenek-nenek kita telah meninggal, seperti itu. Yang kemudian Al-Ikhlas 3 kali, terus membaca An-Nas, Al-Falaq, membaca takbir surah An-Nas, surah Al-Falaq, kemudian baca surat Al-Fatihah kembali, lalu dilanjutkan dengan membaca awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dan seterusnya. Yang kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian baca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Nah, selanjutnya membaca surat Al-Hud ayat 73. Yang kemudian baca surat Al-Ahzab ayat 33, lalu membaca surat Al-Ahzab ayat 56. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yushalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salam Nabi. Baca surat Al-Imran ayat 173 dan surat Al-Anfal ayat 40. Lalu surat Al-Imran hauqalah la haula, istighfar 3 kali, hadis keutamaan. Nah, seperti itu. Dan ditutup dengan lalu dilanjutkan dengan belum syahadat dan ditutup dengan doa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.